Digali oleh saya sendiri, belajar nggak selama guru-guru kami. Keahliannya pun jauh dengan guru-guru kami. Yang mengajar sekarang di pondok pesantren rata-rata yang sudah tua atau di pesantrennya ada keturunan atau keluarga dari ikatan nikah atau ikatan darah atau santri. Sebab banyak yang meneruskan pesantren itu, para kiainya itu, pemimpin pondoknya itu dari ikatan pernikahan. Anak kiainya perempuan dinikahkan ke santri yang paling cerdas soleh, seperti itu. Itu ilmu yang meneruskan pesantren-pesantren tua sekarang itu jangan disamakan dengan pendiri penerus-penerusnya terdahulu. Tak akan sama. Tak akan sama. Jadi begitu dari gurunya misalkan dapatnya penuh misalkan satu gelas, terus santrinya belajar ke gurunya hanya 3/4 gelas, setengah gelas, seperti itu. Akhirnya sedikit. Kalau sudah seperti itu, yang ada di muka bumi ini, di mana khususnya di Indonesia, ketika Allah mencabut ilmu para ulama, hatta idza lam yuqi aliman, sampai tidak tersisa seorang alim di muka bumi ini, termasuk Indonesia, ittaqadan nasu ru'asa ujuhala. Maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, ditanya tentang banyak hal, tentu bernegara. Negara kan urusannya bukan cuman urusan pajak, ekonomi, politik, budaya, sosial, termasuk beragama, itu urusan pemimpin, pemerintah. Ulama sebagai penasehat, ulama sebagai penerangnya. Ulamanya bodoh-bodoh, ulamanya yang hanya syahwat saja, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Syahwat yang dikedepankan, fadallu, maka mereka sesat karena berfatwa tidak menggunakan ilmu, dan juga beramal tidak berilmu, wa adallu, dan menyesatkan. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Karenanya pantas jamaah yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, demikian besarnya keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, sampai Allah memberikan satu targhib, satu kabar gembira, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat dari kamu orang yang beriman kepada Allah dan berilmu, darajat, banyak derajat. Jama' taksir, bukan darajat taini, tapi darajat, banyak derajat. Ilmu itu para ulama, beberapa ulama berijtihad mengartikan ilmu itu tadi dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ain itu dari illiyin, darajatul aliyah. Kedua adalah lam, latifun, lembut, halus. Yang ketiga adalah al-mulk, kekuasaan, kerajaan, jabatan yang tinggi. Pertama adalah ain, li ayyatazawaja sahibahu ila darajatil aliyah minal illiyin. Allah angkat derajat orang yang berilmu dan mengamalkannya, tujuannya ada satu, libdhikai wajhillah. Ilmu apa saja, tapi dasarnya adalah 3 ilmu harus dipegang. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu akhlak, ketiga fikih. Setinggi apapun ilmu selain 3, ilmu ekonomi, politik, sosial, budaya, nuklir bahkan, kalau tidak diasai dengan 3, maka tidak akan mendapatkan keutamaan kebaikan. Batalat a'maluhu, batal amalnya. Gimana kurang cerdasnya Einstein, Pascal misalkan, Isaac Newton misalkan, Bill Gates misalkan, Rupert Murdoch misalkan, si raja Veres, itu tak ada manfaat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka termasuk kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai utusan, sebagai uswah suri tauladan kita. Kita mengadakan kontrak kerja dengan Allah, sudah menjadi karyawan Allah, seperti para bapak memasuki perjanjian kerja sebelum mulai kerja. Meskipun seseorang kerja di PT Anu dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi misalkan, 7, tapi tidak kontrak kerja dulu, nggak akan digaji, sebab bukan karyawan PT. Sehebat apapun kerja seseorang, tidak beriman kepada Allah,
sodakonya triliunan, puasanya lebih dari puasa Daud tiap hari, tetap lam tuqbal a'maluhu li'annahum laisu minal muslimin, sebab mereka bukan kelompok orang Islam. Syaratnya Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang baru masuk Islam asalnya kafir. Yang kedua, kecuali Islam itu turunan dari ibu bapak kita, tetap mengamalkan ajaran yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah illiyin. Orang yang mengamalkan tersebut akan Allah angkat derajatnya masuk ke orang yang mempunyai martabat tinggi. Yang kedua adalah latifun. Mempunyai latifun itu lembut hatinya, bagus perangainya. Yang ketiga adalah al-mulk. Allah berikan kekerajaan, kekuasaan, jabatan. Memang iya. Pemain bola sampai digaji per bulannya ratusan miliar. YouTuber Pak di Indonesia, ini YouTuber di Indonesia per bulannya ada yang lebih 30 miliar. Lebih dari 30 miliar, setahun ratusan miliar. YouTuber karena pakai ilmu, kontennya macam-macam. Enak kerjanya, menyenangkan, gajinya gede. Karena berilmu, profesional. Makanya orang-orang yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang profesional, benar-benar mengamalkan Islamnya, bukan KW-KW, bukan dalam Islam itu hanya sekedar saja. Jadi iliyun yaitu dari ain, latifun lam, yang terakhir mulk. Allah berikan pilihan kepada Nabi Sulaiman bainal ilmi wal mulk, antara ilmu dan kerajaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan keduanya, ilmu dan kerajaan. Kita teruskan. Ini kabar gembira bagi kita. Sebab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda, dari Abu Darda, qala berkata beliau, sami Rasulullah, aku mendengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yabtaghi fihi ilman, tujuannya hanya untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ridha Allah, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah permudah dia masuk surga. Ilmu syariat Pak, ilmu Islam, ngikutin yang lainnya. Makanya dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, pelajari ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang tertulis di Al-Quran, yang tidak tertulis yaitu alam raya ini, bismi rabbik, dasarnya dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah SWT. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah dia masuk surga. Wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tada'u, sumpah, meletakkan ajnihataha, sayap-sayap malaikat tersebut, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ridon bima yasna'u, karena ridho apa yang dilakukan oleh yang menuntut ilmu. Wa innal alima, sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu, sungguh akan mohon ampun bagi orang alim itu, man makhluk fis samawati, di langit itu para malaikat, wa man fil ardi, dan yaitu di muka bumi, yaitu orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hatta hitan, sampai ikan fil ma'i, di air, mohon ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu. Wa fadlul alim alal abid, keutamaan seorang yang alim di atas orang beribadah tanpa ilmu, kafadil qamari ala sa'il kawakib, seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang, karena bintang lebih dekat, lebih terang, boleh bisa rasakan daripada bintang. Bintang adalah matahari yang jauh, namanya bintang. Wa innal ulama, sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarisu, mereka tidak mewariskan dinaron, uang emas, wala dirhaman, dan juga dirham. Wa innama warasau, sesungguhnya para nabi itu hanya wariskan al ilma, ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil warisan dari para nabi itu ilmu, akhada bihazin wafirin, dia sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sudah kita bahas dalam kitab Nasul Ibad. Saya bacakan lagi pembahasan kemarin supaya jamaah di sini yang hadir dan yang tidak hadir bisa melihat di channel YouTube Nurul Islam Group, ya Mas Ferry ya, channel Nurul Islam Group. Dijelaskan dalam kitab itu, lau jama'ta kasminal ilmi, kalau kamu mengumpulkan banyak ilmu, lain yanfa'ka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, illa an ta'mal bi salasati asya, kecuali mengamalkan 3 hal.
Pertama, la tuhibbud dunya, kamu jangan mencintai dunia, artinya tembus ke hati melebihi la ilaha illallah. Falisat bidal mukminin, sebab dunia itu bukan tempat tinggal, bukan tempat menetap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul bersabda, ad-dunya mazratul akhirah, dunia itu bagi seorang mukmin tempat bercocok tanam, tempat usaha. Nanti panennya adalah untuk bekal di akhirat. Yang kedua, wala tusabi syaitan, dan janganlah kamu menemani setan. Jadi sahabat karib setan, keluh kesah, tempat curhat setan, tempat minta nasihat setan. Sebab falisa birafiqil mu'minin, sebab setan itu bukan teman dekat orang beriman yang bisa dipercaya. Sebab asyaitan ya'idukumul faqra, setan itu senantiasa membisikkan, menjurumuskan seseorang al-faqr, kefakiran, merasa fakir, kurang terus, sehingga korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana. Termasuk apa? Jadi pengemis, ya pun halal mengemis, tapi termasuk pekerjaan yang sangat hina. Wala tu'azzi ahadan, janganlah kamu menyakiti seseorang. Falisa, maka sesungguhnya maka menyakiti seseorang itu bukan bihirfatil mukminin, pekerjaan orang yang beriman kepada Allah. Jadi sudah kita bahas kemarin, supaya kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, bersikap pertama, jadikan dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi tempat kita beramal soleh. Yang kedua, jangan jadikan setan itu tempat bertanya, jangan jadikan sebagai sahabat atau teman. Sebab setan itu